Halo, selamat datang lagi di Beta Nurse. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang FRP3K tahun 2021 pada partnya yang kedua. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang 3 diagnosa yang sering keluar pada saat ujian P3K yang sering mungkin membuat teman-teman kebingungan. Diagnosa yang pertama yaitu terkait bersihan jalan napas tidak efektif, yang kedua gangguan pertukaran gas, dan yang ketiga pola nafas tidak efektif. Kemudian kita juga akan membahas terkait dengan intervensi keperawatannya, yaitu yang pertama latihan batuk efektif, yang kedua latihan pernapasan, yang ketiga manajemen jalan nafas, dan yang keempat pemantauan respirasi. Untuk itu, bagi teman-teman yang baru saja ketemu channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like video ini serta komen yang positif. Ya, pada video kali ini kita akan berfokus pada 3 diagnosa yang sering keluar pada saat ujian P3K yang mungkin saja membuat teman-teman kadangkala itu susah untuk membedakan, yaitu terkait dengan bersihan jalan nafas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, dan pola nafas tidak efektif. Di sini saya sudah membaginya dalam 3 bagian untuk memudahkan teman-teman dalam memahami. Di tiap bagiannya kita akan lihat terkait dengan definisi dan penyebabnya. Kita langsung masuk saja pada pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan bersihan jalan nafas tidak efektif. Definisinya adalah ketidakmampuan membersihkan sekret atau adanya obstruksi pada jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten atau bersih. Kemudian untuk terkait dengan gangguan pertukaran gas adalah kelebihan atau kekurangan oksigenasi atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveus kapiler. Kemudian yang ketiga, pola nafas tidak efektif adalah inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat. Jadi dari diagnosa ini saja teman-teman sudah bisa membedakan apa itu bersihan jalan napas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, dan pola napas tidak efektif ya. Kemudian kita masuk pada penyebabnya. Untuk penyebab daripada bersihan jalan napas tidak efektif, yang pertama ada spasme jalan napas, yang kedua hipersekresi jalan napas, yang ketiga disfungsi neuromuskuler, yang keempat benda asing dalam jalan napas, yang kelima adanya jalan napas buatan, yang keenam adanya sekresi yang tertahan, yang ketujuh ada hyperplasia dinding jalan napas, kemudian ada proses infeksi, respon alergi, dan efek agen farmakologis misalnya anestesi. Jadi di sini teman-teman sudah bisa sedikit paham bahwa bersihan jalan nafas tidak efektif artinya pada saluran jalan nafasnya itu mengalami suatu hambatan atau mungkin ada obstruksi pada jalan nafasnya sehingga jalan nafasnya itu tidak efektif atau tidak bersih ataupun dikatakan tidak paten. Kemudian yang kedua, gangguan pertukaran gas, penyebabnya itu adalah ketidakseimbangan ventilasi perfusi, yang kedua perubahan membran alveolus dan kapiler. Jadi untuk gangguan pertukaran gas ini artinya dia punya jalan nafas itu bersih, tapi hanya pada bagian alveolus kapilernya itu mengalami gangguan. Kemudian yang keempat, pola nafas tidak efektif. Penyebabnya ada depresi pusat pernapasan, hambatan upaya napas misalnya nyeri saat bernapas, kelemahan otot pernapasan. Kemudian deformitas dinding dada, deformitas tulang dada, gangguan neuromuskular, gangguan neurologis, maturitas neurologis, penurunan energi, obesitas, posisi tubuh yang menghambat ekspansi paru, sindrom hypoventilasi, kerusakan inersi diafragma, cedera pada medula spinalis, kemudian ada efek agen farmakologis, dan yang terakhir yaitu terkait dengan kecemasan. Jadi kalau untuk yang pola napas tidak efektif ini artinya dia punya pertukaran di alveolitnya itu bagus, kemudian jalan napasnya ini bersih tetapi pola napasnya atau inspirasi dan ekspirasi daripada ventilasinya itu tidak adekuat karena ada suatu hal yang di sini adalah penyebabnya ini. Jadi di sini teman-teman sudah mungkin memiliki gambaran antara diagnosa bersihan jalan napas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, dan pola napas tidak efektif. Kita langsung lanjut lagi terkait dengan gejala dan tanda mayornya. Untuk bersihan jalan napas tidak efektif memiliki tanda dan gejala itu untuk subjeknya itu tidak ada, tapi pada objektifnya itu kita bisa lihat bahwa pasiennya itu mungkin batuk tidak efektif atau mungkin dia punya batuk tapi dia tidak bisa mengeluarkan lendirnya daripada tenggorokannya. Kemudian yang kedua, tidak mampu untuk batuk, sputum berlebihan, ada bunyi mengi, wheezing, dan atau rongki kering. Kemudian ada meconium di jalan napas pada neonatus. Sedangkan untuk gangguan pertukaran gas, tanda dan gejala mayornya itu yang pertama untuk subjektifnya, dia itu dyspnea atau susah untuk bernapas. Kemudian objektifnya itu PCO2-nya meningkat, PO2-nya itu menurun, takikardi, pH arteri meningkat atau menurun, kemudian ada bunyi napas tambahan. Kemudian terkait dengan pola napas tidak efektif, yaitu untuk tanda dan gejala mayornya, subjektifnya itu dyspnea, kemudian objektifnya itu adalah penggunaan otot bantu pernapasan,
fase ekspirasi memanjang, pola napas abnormal sepertinya takipnia, bradipnia, hyperventilasi kosmolal. Jadi untuk memudahkan teman-teman dalam membedakan apakah soal ini termasuk dalam gangguan pertukaran gas, pola napas tidak efektif, atau bersihan jalan napas tidak efektif, teman-teman langsung fokus saja pada tanda dan gejala mayornya. Jika di soal itu disebutkan terkait dengan batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, atau sputum berlebihan, dan tanda-tanda lainnya, teman-teman langsung bisa simpulkan bahwa itu terkait dengan jalan napas tidak efektif. Kalau di soalnya itu ada terkait dengan PCO2, PO2, kemudian pH arteri, langsung teman-teman bisa fokus saja bahwa di soal itu terkait dengan gangguan pertukaran gas. Dan apabila di soal ada terkait dengan penggunaan otot bantu pernapasan atau fase ekspirasi memanjang atau pola napas abnormal, teman-teman bisa langsung saja itu terkait dengan pola nafas tidak efektif. Jadi sudah semakin jelas ya, teman-teman sudah bisa membedakan antara diagnosa bersihan jalan napas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, atau gangguan pola napas tidak efektif. Ya, jadi sebelum video lanjut, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa paket materi dari Beta Nurse sudah buka kembali. Bagi teman-teman yang ingin mencari paket SKB Kesehatan Umum untuk semua profesi kesehatan, itu harganya 110.000. Untuk paket yang kedua, materi SKB Kesehatan Perawat baik itu D3 dan Nurse, itu harganya 235.000. Kemudian paket yang ketiga, materi P3K Kesehatan Perawat baik itu D3 dan Nurse, harganya cuma 165.000. Ya, untuk fasilitasnya bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk membeli paket materi kesehatan umum saja, teman-teman bisa mendapatkan materi kesehatan umum yang sudah sesuai dengan kisi-kisi dan beberapa FR dari pengalaman ujian admin sendiri pada tahun 2019-2020. Untuk fasilitas paket yang kedua, di sini teman-teman bisa mendapatkan materi keperawatan sesuai kisi-kisi terbaru, sudah termasuk paket materi yang pertama juga. Kemudian teman-teman bisa ikut tryout, akses kapan saja dan berulang, 4 kali tryout gratis. Kemudian teman-teman bisa mendapatkan 2 paket soal latihan dan jawaban total 200 soal latihan. Kemudian ada 3 e-book pemecahan soal dan askep perawatan beserta contohnya. Kemudian ada pembahasan FR SKB tahun 2018, 2019, 2020. Kemudian ada ringkasan Permenpan RB nomor 35 tahun 2019. Kemudian ada ringkasan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Teman-teman bisa join grup belajar private di Telegram untuk saling sharing dan mendapatkan update materi terbaru. Kemudian apabila teman-teman memilih fasilitas paket yang ketiga khusus untuk P3K, teman-teman bisa mendapatkan materi khusus ujian untuk P3K, kemudian ada 3 e-book pemecahan seperti pada paket yang kedua, kemudian ada 3 tryout gratis, dan juga teman-teman bisa join grup belajar private di Telegram, kemudian join grup khusus latihan soal keperawatan askep dan tindakan, kemudian ada 8 FR beserta dengan pembahasannya dari teman-teman yang sudah ikut ujian P3K. Jadi bagi teman-teman yang ingin join, mungkin teman-teman bisa join dulu di grup daripada masing-masing, yaitu grup P3K dan grup khusus untuk SKB Kesehatan. Untuk itu lebih lanjut, kita masuk lagi pada pembahasan lanjutan terkait dengan intervensi keperawatan. Jadi sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan 3 diagnosa. Sekarang kita mungkin membahas atau tahu sedikit lagi tentang intervensi apa saja yang mungkin terkait dengan 3 diagnosa yang tadi sudah kita jelaskan. Itu ada intervensi terkait dengan latihan batuk efektif, latihan pernapasan, manajemen jalan napas, dan pemantauan respirasi. Untuk latihan batuk efektif, definisinya adalah melatih pasien yang tidak memiliki kemampuan batuk secara efektif untuk membersihkan laring, trakea, bronkiolus dari sekret atau benda asing di jalan nafas. Sudah jelas ya. Untuk tindakannya ada observasi, yaitu identifikasi kemampuan batuk, monitor adanya retensi sputum, monitor tanda dan gejala infeksi saluran napas. Kemudian yang keempat, monitor input dan output daripada cairan. Kemudian untuk tindakan terapeutiknya, yaitu kita bisa buat pasien dalam posisi semipoler atau voler, pasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien, kemudian buang sekret pada tempat sputum. Kemudian untuk edukasinya, kita bisa jelaskan tujuan dan prosedur daripada batuk efektif. Kemudian anjurkan tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir mencucu atau dibulatkan selama 8 detik. Nah, ini yang sering keluar dalam ujian nih. Teman-teman harus paham ya. Tarik napasnya itu berapa detik, ditahannya itu berapa detik, kemudian keluarkannya itu pun berapa detik. Kemudian anjurkan mengulangi tarik napas dalam hingga 3 kali. Kemudian anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik napas dalam yang ketiga. Kemudian tindakan kolaborasinya yaitu kolaborasi pemberian mukolotik atau ekspektoran jika perlu. Jadi sudah jelas ya. Untuk latihan batuk efektif, teman-teman harus tahu atau ingat itu terkait dengan ini. Yaitu tarik napasnya 4 detik, ditahan 2 detik, kemudian buang nafasnya itu selama 8 detik. Itu teman-teman harus tahu ya.
Lanjut, yang kedua itu terkait dengan latihan pernapasan. Definisinya, latihan menggerakkan dinding dada untuk meningkatkan bersihan jalan napas, meningkatkan pengembangan paru, menguatkan otot-otot napas, dan meningkatkan relaksasi atau rasa nyaman. Tindakan yang pertama observasi, yang pertama yaitu identifikasi indikasi dilakukan latihan pernapasan. Yang kedua, monitor frekuensi irama dan kedalaman napas sebelum dan sesudah latihan. Terapeutiknya, sediakan tempat yang tenang, posisikan pasien nyaman dan rileks, tempatkan satu tangan di dada dan satu di perut, pastikan tangan di dada mundur ke belakang dan telapak tangan di perut maju ke depan saat menarik napas. Kemudian ambil napas dalam secara perlahan melalui hidung dan tahan selama 7 hitungan. Hitungan ke-8, hembuskan napas melalui mulut dengan perlahan. Edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur latihan pernapasan, anjurkan mengulangi latihan 4-5 kali. Jadi sudah jelas ya untuk intervensi keperawatan terkait dengan latihan pernapasan. Lanjut, kita bahas tentang intervensi keperawatan yang ketiga, yaitu manajemen jalan nafas. Definisinya, mengidentifikasi dan mengelola kepatenan jalan nafas. Tindakan yang pertama, observasi, yaitu monitor pada pola napas, baik frekuensi, kedalaman maupun usaha napas. Kemudian monitor bunyi napas tambahan, misalnya gargling, mengi, wheezing, dan rongki kering. Dan yang ketiga, monitor sputum, baik jumlah, warna maupun aromanya. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan terapeutik. Yang pertama, pertahankan kepatenan jalan napas dengan head chin lift atau jaw thrust jika curiga trauma servikal. Kemudian posisikan semivolar atau volar, kemudian berikan air minum hangat, lakukan fisioterapi dada jika perlu, lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik. Jadi kalau dilakukan section itu kurang dari 15 detik. Kemudian lakukan hyperoksigenasi sebelum melakukan penghisapan endotrakeal. Kemudian keluarkan sumbatan benda padat dengan forceps McGill. Kemudian berikan oksigenasi jika perlu. Berikut yang ketiga, edukasi, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari atau jika tidak ada kontraindikasi. Kemudian ajarkan teknik batu efektif, dan yang berikut kolaborasi yaitu kolaborasi pemberian bronchodilator ekspektoran mukoletik jika perlu. Jadi sudah jelasnya ini intervensi terkait manajemen jalan nafas. Dan yang terakhir, intervensi terkait pemantauan respirasi. Definisinya, mengumpulkan dan menganalisis data kepastian kepatenan jalan napas dan keefektifan pertukaran gas. Tindakan yang pertama yaitu observasi, monitor frekuensi irama kedalaman dan upaya napas. Yang berikut monitor pola napas, monitor kemampuan batuk efektif, monitor adanya produksi sputum, monitor adanya sumbatan jalan napas, palpasi kesimetrisan ekspansi paru, auskultasi bunyi napas, monitor saturasi oksigen, monitor AGD, monitor hasil X-ray toraks. Kemudian yang terapeutik, atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Yang berikut dokumentasi hasil pemantauan, kemudian edukasinya, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, dan yang terakhir informasikan hasil pemantauan jika perlu. Jadi sudah jelas ya, kita sudah bahas terkait dengan 3 diagnosa yang sering keluar pada saat ujian P3K beserta dengan 4 intervensi yang terkait. Ya, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Bagi teman-teman jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan komen. Dan juga untuk bagi teman-teman yang minat untuk gabung dalam paket belajar daripada Beteners, teman-teman bisa langsung saja baca di kolom deskripsi atau hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi. Demikian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di video yang akan datang. Amato.